Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil millah. Wa ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam satu suasana yang penuh dengan kesucian Ramadan pada siang ini. Mudah-mudahan puasa kita semua tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menghantarkan kita untuk menuju ridhonya, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan satu sajian tontonan yang sangat menarik dan mampu menghipnotis para remaja putri terutama, yang kita kenal dengan istilah drama Korea atau drakor. Dan saya pernah ditanyakan oleh seorang teman bahwa banyak remaja wanita sekarang sangat gemar dan tidak mau ketinggalan sedikit pun untuk menonton drakor. Alasannya, satu, karena aktornya yang dianggap mempresentasikan cowok idaman wanita saat ini, sehingga banyak yang berlebihan ketika menonton, mulai dari waktu yang banyak ia habiskan untuk menonton, bahkan sampai seharian penuh juga berlebihan dalam mengidolakan aktornya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya tidak ingin menghakimi apa yang menjadi kebiasaan atau yang lagi mewabah saat ini. Tidak. Itu bukan kapasitas saya untuk menghakimi apakah yang dilakukan oleh ABG saat ini salah atau benar, tidak. Tetapi saya hanya ingin sharing, saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman ataupun adik-adik remaja bagaimana semestinya, seyogyanya ketika kita menonton satu drama, tontonan, sajian yang tentunya bisa menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya ayat itu ada dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah, surah-surah, ayat-ayat yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca, itu yang kita kenal dengan ayat teks ataupun Qur'aniyah. Yang pertama tadi adalah ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di luar Al-Quran. Apa itu? Satu, alam yang ada di sekitar kita. Atau yang kedua, pengalaman-pengalaman yang ada di antara kita. Atau yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, yang menimpa saudara kita, yang menimpa orang lain di antara kita. Itu sebenarnya juga merupakan ayat kauniyah. Tujuannya apa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuannya tidak ada lain, fa'tabiru ya ulil albab. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil iktibar dari peristiwa, dari kejadian, atau dari apa yang ada di depan di antara kita. Itu tujuannya. Bahkan Al-Quran sendiri itu banyak yang mengandung cerita-cerita umat-umat terdahulu. Banyak sekali. Dari surah Al-Baqarah ada cerita Bani Israel. Bahkan ada surat Yusuf. Bahkan di situ ada Korun. Di Al-Quran juga ada Nabi Syu'aib. Di Al-Quran juga ada Fir'aun dan seterusnya. Itu apa maksudnya? Semuanya adalah fa'tabiru ya ulil absar. Maka mengambillah ibarat kita, mengambillah itibar kita dari apa yang ada dalam Al-Quran, cerita yang ada dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga ketika kita menonton drakor. Silahkan kita menonton drama Korea karena memang ceritanya sangat mengasyikkan dan membuat kita terlena. Bahkan bukan hanya terlena, bisa jadi menghipnotis kita ketika lakonnya, perannya ketika
diperankan dengan apik, nangis, kita juga ikut nangis. Ketika mereka tertawa, kita juga ikut tertawa. Ketika mereka menangis, kita itu juga menangis. Tapi satu catatan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya apa yang ada dalam cerita televisi, di drama Korea semisalnya, tidak bisa serta-merta kemudian kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan coba-coba, itu runyam jadinya. Semisal film action, loncat dari lantai 3 ke bawah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita loncat seperti itu, patah semua kita. Film India, karena tidak mau kepada calon suaminya, kemudian lari dengan pasangan yang dicintainya, dan sepertinya tidak ada gejolak. Itu film, men. Itu bohongan itu. Kalau kemudian seperti itu yang dipraktekkan oleh kita, maka kehidupan kita tidak akan mempunyai kehidupan masa depan yang cerah. Karena apa? Kita sudah terpengaruh, terseret dalam kehidupan yang dimainkan dalam film semisal drama Korea atau film-film yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah silahkan tonton drama Korea, tetapi menjadilah penonton yang cerdas. Bagaimana penonton yang cerdas? Dia bisa mengambil mana yang terbaik buat kehidupan kita. Dia bisa mengambil mana yang mestinya tidak boleh kita ambil. Dia bisa berpikir mana yang mestinya kita tonton, yang kemudian bisa dijadikan tuntunan. Sehingga tuntunan itu tidak lepas dari tontonan, tetapi tontonan pun juga harus berisi dengan tuntunan. Kalau ini yang kita praktekkan, insya Allah kita menonton drama Korea sekalipun walaupun itu non-muslim, insya Allah akan ada nilai ibadah. Karena apa? Kita mau mengambil iktibar dari cerita yang ada di drama Korea itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan penonton yang cerdas. Penonton yang bisa memilah mana yang positif, mana dan yang negatif. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya tidak ingin memvonis apa yang menjadi fenomena anak muda-muda sekarang. Saya hanya ingin berbagi, saya hanya ingin sharing apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'tabiru ya ulil albab. Pandai-pandailah kita mengambil iktibar dari apa yang terjadi, baik di depan kita, di belakang kita, kiri kanan kita, bahkan apa yang kita tonton. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.